Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ibu di sini. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum mulai, kita sama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang lingkungan, komponen biotik dan abiotik, dinamika populasi, dan pengaruh manusia terhadap lingkungan. Pertama, kita akan masuk ke materi tentang lingkungan, di mana pengertian lingkungan itu digunakan untuk menunjukkan makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi pada suatu tempat, atau bisa juga disebut sebagai suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup. Ya. Komponen lingkungan terdiri dari komponen biotik, komponen abiotik, dan komponen budaya. Yang mana pada komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Pada komponen abiotik terdiri dari benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan kelembapan. Sementara yang ketiga yaitu komponen budaya yang merupakan pengaruh manusia di lingkungan tersebut. Nah, pada kondisi alami antara komponen biotik dan abiotik ini akan bersama-sama membentuk yang namanya lingkungan alami. Nah, ada ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga dengan lingkungannya. Nah, ilmunya apa yang mempelajari? Namanya adalah ekologi. Ya, jadi ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam ekologi, dalam ekosistem ya, yang akan sering kalian jumpai. Yang pertama yaitu habitat. Habitat itu apa? Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Ya, satu. Itu namanya individu. Kemudian ada populasi yang merupakan sekelompok individu. Ya, sekelompok individu baik itu tumbuhan atau hewan yang sejenis dan hidup di suatu daerah. Berikutnya ada komunitas. Komunitas itu terdiri dari beberapa populasi makhluk hidup yang hidup bersama-sama di dalam suatu daerah atau habitat. Sedangkan ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Ya, di mana terjadi interaksi antara makhluk hidup dan komponen tidak hidup pada suatu habitat. Kita masuk yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang termasuk di dalamnya adalah manusia, kemudian ada juga mikroorganisme. Nah, di sini ada komponen-komponen yang berperan baik sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, siapa sih yang berperan sebagai produsen dalam komponen di suatu ekosistem? Nah, dia adalah tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai produsen dalam suatu ekosistem karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis, sehingga tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Berikutnya ada hewan dan manusia yang berperan sebagai konsumen atau disebut juga sebagai organisme heterotrof karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan, alias hewan dan manusia tidak bisa berfotosintesis. Contohnya adalah herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan seperti sapi atau kambing, dan ada karnivora atau pemakan hewan lain seperti singa. Berikutnya ada dekomposer, berperan sebagai pengurai karena dia menguraikan bahan-bahan yang telah mati, bisa mendapatkan makanan dari hewan dan tumbuhan yang telah mati. Misalnya ada jamur dan bakteri yang berperan sangat penting dalam penguraian atau daur nutrisi dan mineral di alam. Nah, selain itu juga ada
hewan pemakan bangkai ya. Jadi selain decomposer itu, hewan pemakan daging yang telah mati disebut juga pemakan bangkai ya, yang berperan dalam daur nutrisi dan mineral di alam. Contohnya ada burung gagak, serigala, dan burung nazar. Nah, interaksi antara komponen di dalam lingkungan ada yang disebut sebagai rantai makanan. Tapi sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa organisme hidup atau komponen biotik itu membutuhkan komponen abiotik untuk mendukung hidup mereka. Jadi nggak bisa berdiri sendiri si komponen biotik maupun si komponen abiotik ini. Nah, yang pertama ada rantai makanan, adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Ya, jadi hubungan makan dimakan terjadi di antara tumbuhan dan hewan. Nah, itu bisa kita lihat dalam rantai makanan. Atau sederhananya adalah rantai makanan ini bisa disebut sebagai peristiwa atau proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Contohnya pada gambar nih, ada tumbuhan dimakan sama belalang, dimakan sama tikus, ular, kemudian burung elang, dan ketika mati nanti diuraikan oleh dekomposer. Nah, nutrisinya terserap di dalam tanah, diambil lagi oleh tumbuhan. Seperti itu. Jadi, pada rantai makanan, produsen dimakan konsumen 1 sebagai herbivora, kemudian ada konsumen 2 karnivora kecil, dan konsumen 3 karnivora besar. Nah, beberapa rantai makanan di suatu ekosistem itu tidak hanya satu rantai makanan, tetapi ada beberapa rantai makanan yang terbentuk. Nah, beberapa rantai makanan ini akan terbentuk dan saling terhubung, itu akan membentuk yang namanya suatu jaring-jaring makanan. Ya, jadi misalnya seperti ini nih, tumbuhan hijau. Ya, tumbuhan hijau itu bisa dimakan sama belalang, bisa juga dimakan sama siput. Kemudian nanti belalang itu bisa juga dimakan sama burung, bisa juga dimakan sama kadal, dan seterusnya. Jadi ada beberapa rantai makanan yang terbentuk di dalam suatu ekosistem akan disebut dengan yang namanya jaring-jaring makanan. Sampai sini penjelasan Ibu bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjut. Nah, dalam suatu rantai makanan akan terjadi transfer energi dari satu organisme ke organisme yang lain dalam bentuk transfer makanan dari produsen ke herbivora, kemudian ke karnivora, yang akan menunjukkan adanya jalur energi atau aliran energi. Ya, dalam aliran energi ini yang merupakan sumber energi utama adalah matahari. Karena matahari itu dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, yang kemudian tumbuhan dimakan sama herbivora, herbivora dimakan sama karnivora kecil, dimakan karnivora besar, dan seterusnya. Ya, terjadi aliran energi dalam rantai makanan. Nah, setiap tingkatan pada aliran energi dalam suatu ekosistem itu disebutnya sebagai tingkat trofik. Ya, di mana produsen, kalian bisa lihat di gambar, produsen itu berada pada tingkat trofik pertama di bawah. Kemudian herbivora berada di tingkat trofik kedua. Karnivora yang memakan herbivora itu menempati tingkat trofik ketiga. Dan karnivora yang memakan karnivora lainnya menempati tingkat tropik keempat. Nah, ini akan membentuk yang namanya suatu piramida makanan. Suatu piramida makanan ini adalah piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem. Kalian bisa lihat bahwa jumlah tumbuhan sebagai produsen itu lebih banyak daripada
hewan atau konsumen primer di tingkat trofik kedua. Kemudian jumlah hewan di tingkat trofik ketiga atau konsumen sekunder itu lebih sedikit dari hewan di tingkat trofik pertama, trofik kedua, dan seterusnya. Itu berarti bahwa jumlah tumbuhan dalam tingkat trofik pertama itu jauh lebih banyak ya dibanding dengan konsumennya semakin ke atas. Artinya semakin ke bawah itu jumlahnya semakin banyak. Tumbuhan itu jumlahnya banyak, semakin ke atas semakin sedikit. Itu arti dari piramida makanan. Berikutnya kita masuk ke komponen abiotik. Seperti sudah kalian ketahui bahwa komponen abiotik ini adalah komponen tidak hidup atau benda tidak hidup. Ya, misalnya ada suhu, cahaya, udara dalam bentuk karbon dioksida dan oksigen, dan juga tanah. Nah, faktor ini juga si komponen abiotik ini disebut sebagai faktor fisik atau yang menyusun lingkungan fisik organisme. Nah, berikutnya ada ketergantungan antara makhluk hidup. Ketergantungan antara makhluk hidup ini menyebabkan terjadinya interaksi antar makhluk hidup. Interaksi apa yang terbentuk? Yang pertama disebutnya sebagai netral. Netral ini artinya hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk hidup dalam habitat yang sama. Jadi dia tidak ada yang diuntungkan dan juga tidak ada yang dirugikan. Jadi masing-masing tidak saling mempengaruhi. Ya, contohnya pada capung dan sapi, ya udah capung terbang sendiri, sapi jalan sendiri gitu. Berikutnya ada predasi, adalah hubungan antar mangsa dan pemangsa atau predator. Nah, hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator nggak bisa hidup gitu. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya harimau dengan rusa dan burung hantu dengan tikus. Selanjutnya yang ketiga ada simbiosis. Nah, ini kalian sudah pelajari sebetulnya di SD terkait simbiosis. Yang mana pada simbiosis ada hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang hidup saling berdampingan. Dan kita ketahui bahwa ada 3 macam simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Ingat, ini pelajaran SD kalian sudah pernah ya. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Jadi dua-duanya untung. Contohnya adalah lebah dan bunga. Kemudian ada bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar tanaman kacang-kacangan dan banyak lagi. Ya. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satu jenisnya diuntungkan, tapi yang lainnya itu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Jadi nggak ngaruh apa-apa buat makhluk hidup yang satunya. Contohnya seperti ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora mendapatkan makanan dari ikan hiu, tapi ikan hiu juga nggak ngaruh apa-apa di hidupnya, gitu. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Ya, namanya parasit berarti salah satunya diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah tumbuhan inang dan benalu, yang mana si benalu ini mengambil makanan dari tumbuhan inang dan tumbuhan inang merasa dirugikan. Kemudian contohnya ada lagi kutu dan kepala manusia. Manusia dirugikan karena merasa gatal, sedangkan kutu justru merasa diuntungkan. Nah, ketergantungan antar makhluk hidup seperti pada tumbuhan dan hewan, kemudian hewan pada tumbuhan ataupun manusia. Nah, ini punya ketergantungan yang berbeda-beda. Misalnya, hewan itu bergantung pada tumbuhan untuk hal-hal seperti sebagai sumber makanan, kemudian suplai oksigen, dan juga tempat berlindung. Sedangkan ketergantungan tumbuhan pada hewan misalnya adalah tumbuhan itu akan menyediakan karbon dioksida bagi hewan. Ya. Kemudian
untuk penyerbukan dan untuk penyebaran biji. Pada ketergantungan manusia terhadap hewan dan tumbuhan, misalnya untuk sumber makanan, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan banyak lagi. Berikutnya, dalam suatu ekosistem itu, makhluk hidup itu kan akan saling berinteraksi. Nah, baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu dapat menyebabkan yang namanya dinamika populasi. Apa itu dinamika populasi? Adalah perubahan jumlah individu dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Nah, perubahan populasi ini terjadi karena adanya kelahiran dan kematian individu dalam populasi tersebut. Nah, perubahan populasi tadi terjadi karena adanya kelahiran dan kematian. Nah, suatu populasi akan bertambah jika kelahirannya meningkat dan kematiannya menurun, atau sebaliknya, populasi akan berkurang jika kelahiran individu menurun dan kematiannya meningkat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pertumbuhan populasi dan daya dukung lingkungan. Ingat bahwa pertumbuhan populasi itu adalah pertambahan jumlah anggota populasi sebagai akibat dari lebih cepatnya laju kelahiran dibanding laju kematian. Kemampuan lingkungan untuk mendukung sejumlah individu makhluk hidup disebut daya dukung lingkungan. Nah, kalian perlu ketahui bahwa jumlah maksimum anggota populasi dari suatu spesies itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup tersebut. Nah, kemampuan ini tadi disebut sebagai daya dukung lingkungan. Berikutnya ada kepadatan populasi manusia. Sekelompok manusia yang hidup pada suatu tempat dan waktu tertentu disebut sebagai populasi manusia. Populasi manusia ini disebut juga sebagai populasi penduduk yang pasti mengalami pertumbuhan. Ya, pertumbuhan populasi manusia memang di bumi ini semakin lama semakin cepat dan menyebabkan kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan dan jumlah individu yang terus bertambah. Nah, artinya apa? Jika populasi manusia terus tumbuh dan berkembang, tapi daya dukungnya berkurang, nah itu akan menyebabkan permasalahan seperti misalnya persediaan makanan, persediaan air bersih, kemudian ketersediaan lahan, dan juga ketersediaan udara yang bersih. Nah, itu pasti seiring dengan meningkatnya kepadatan populasi manusia, maka akan ada permasalahan yang mungkin muncul. Ya, seperti itu. Berikutnya, pengaruh manusia dalam keseimbangan alam. Yang kita ketahui bersama bahwa manusia menempati posisi yang paling tinggi di dalam suatu ekosistem. Ya, manusia ini adalah satu-satunya makhluk yang dapat mengubah komunitas dan lingkungan fisik. Manusia bisa mengeksploitasi alam dengan segala sumber daya alamnya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan alam. Antara lain yang pertama misalnya penebangan dan penggundulan hutan. Kemudian penebangan hutan ini akan mempengaruhi perubahan iklim di mana jumlah karbon dioksida meningkat sehingga suhu lingkungan juga akan meningkat dan curah hujannya menjadi turun. Berikutnya ada perburuan liar. Nah, ini juga merusak keseimbangan rantai makanan sehingga ekosistem akan terganggu. Berikutnya ada ledakan populasi manusia serta adanya industrialisasi yang menimbulkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Satu lagi ada pencemaran suara juga, ya bisa disebabkan karena adanya ledakan
populasi tadi. Berikutnya ada penggunaan insektisida dan pestisida seperti DDT yang tidak berhati-hati akan menyebabkan terakumulasinya zat-zat kimia yang berbahaya itu di dalam tubuh ikan yang ada di sungai. Nah, misalnya ikan itu nanti dibawa ke daratan. Nah, itu nanti akan diolah, dimakan. Nah, itu juga ikannya akan kita makan, bisa juga membahayakan kita. Ya, seperti itu. Berikutnya ada pelestarian alam atau konservasi. Kalau tadi kita sudah membicarakan apa saja pengaruh manusia terhadap lingkungan yang bisa merusak ekosistem. Nah, ini ada upaya untuk melestarikan alam atau konservasi, di mana konservasi ini sendiri adalah upaya penggunaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga kualitas lingkungan itu tetap terjaga. Ya, seperti memelihara lingkungan yang bebas polusi dan memastikan ketersediaannya lahan untuk bercocok tanam dan juga ketersediaan hewan serta yang produk lain secara kontinu yang nantinya akan menyebabkan manusia tetap bisa bertahan hidup. Ya. Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Dengan ini video pembelajaran Ibu akhiri, sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah menyimak dengan seksama. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.